Bertanya untuk ini ya, untuk Haikal atau Adinda ya. Desi Pujianti. Ada nggak? Jadi setiap ada yang maju Ada, Bu. nanti Ibu pilihkan satu orang yang bertanya. Ya, setelah Ya, bertanya baru catat. nanti Ibu berikan feedback. Silakan, bisa dimulai ya. Boleh coba, Adinda. Coba share screen. Oh, Adinda masih di waiting room ternyata. Boleh Adinda coba share screen. Ibu, ini ada batasnya nggak untuk presentasinya? Coba tanya lagi, Don. Ibu, Bu Weni, ini Iya, untuk presentasinya ada maksimal minimal durasinya nggak? ada 5 menit maksimal, maksimal ya. Ya, silakan. Buset. Oke, oke, baik. Mungkin langsung saja Adinda, disilahkan. Baik, terima kasih Dona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih Ibu Weni dan teman-teman lainnya yang sudah hadir pada uh, siang ini. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari, maaf, sini saya akan presentasikan proposal saya, di mana proposal saya berjudul Kemampuan Pemodal Matematika Siswa SMP Menggunakan Konteks Bayar Parkir pada Materi SPLDP. Next. Baik, yang pertama adalah latar belakang, di mana latar belakang ini mempunyai kondisi ideal, kenyataan, penyebab. Yang pertama, kondisi idealnya. Secara ideal, siswa diharapkan memiliki kemampuan pemodal matematika yang baik, yaitu kemampuan untuk mengidentifikasi masalah dari situasi dunia nyata, dan juga kenyataannya yang sering kita ketemui, kesulitan dalam membuat model matematika dari soal cerita, contohnya pada materi SPLDV, karena kurang memahami konsep dasar dan cara menghubungkan dengan situasi dunia nyata. Lalu penyebabnya kurangnya pembelajaran kontekstual dan minimnya latihan berpikir kritis serta perbedaan karakteristik dan pemahaman siswa. Next. Lalu di sini solusinya itu adalah untuk mengatasi kesulitan siswa dalam pemodalan matematika khususnya materi SPLDV itu perlunya pembelajaran menggunakan pendekatan kontekstual yang aktif dan melibatkan situasi nyata seperti biaya parkir dan membimbing siswa secara bertahap dengan menggunakan proses pemodalan matematika. Dan ada beberapa penelitian yang meneliti mengenai hal tersebut, diantaranya ialah penelitian yang menunjukkan bahwa keterampilan pemodalan matematika siswa masih rendah sebagian besar, dan siswa kesulitan memahami soal dan membuat model yang tepat. Itu adalah penelitian dari Husna dan Ulfa pada 2021. Selain itu, kemampuan berpikir kritis siswa dalam menyelesaikan soal SPLDV juga masih lemah dan perlu diperkuat melalui pelatihan. Next. Di sini saya mempunyai rumusan masalah, yaitu bagaimana kemampuan pemodalan matematika menggunakan konteks biaya parkir pada materi SPLDV. Selanjutnya, untuk tujuan penelitian ini sendiri, mengetahui kemampuan pemodalan matematika peserta didik menggunakan konteks biaya parkir pada materi SPLDV. Manfaat dari penelitian saya ialah bermanfaat bagi siswa sebagai sarana untuk memahami materi dengan menggunakan konteks biaya parkir khususnya materi SPLDV, lalu bagi guru itu dijadikan referensi dalam merancang pembelajaran yang kontekstual dan berbasis pemodalan matematika, serta kalau bagi peneliti lain itu sebagai landasan untuk mengembangkan penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama. Next.
Nah, kajian pustaka itu sendiri di bab 2 ini saya meletakkan pemodelan matematika, apa itu pemodelan matematika, lalu prinsipnya, lalu tahapnya, dan indikator yang akan saya gunakan, lalu kemampuan pemodelan matematika, dan apa itu biaya parkir, next. Dan ada juga penjelasan aljabar, khususnya pada konsep dan kurikulum, sistem persamaannya, contohnya, dan mengajarkan aljabar dengan konteks. Lalu yang terakhir di kajian pustaka ini ada kerangka berpikir, di mana kerangka berpikir ini yang akan atau tahap-tahap yang akan saya lakukan pada penelitian. Selanjutnya ada metode penelitian, di mana metode penelitian ini saya yang pertama jenis penelitiannya itu saya menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan siswa SMP dalam kemampuan pemodelan matematika menggunakan konteks biaya parkir materi SPLDV. Lalu ada fokus penelitian, itu untuk lebih berfokus untuk mengetahui kemampuan pemodelan matematika dan untuk mengukur kemampuan pemodelan matematika berdasarkan indikator. Lalu waktu penelitian itu dilaksanakan semester ganjil tahun ajaran 2025-2026. Untuk lebih rincinya itu ada pada tabel berwarna putih, yaitu pada bulan April hingga Mei itu penyusunan dan melakukan seminar proposal penelitian terlebih dahulu, lalu di bulan Juni itu membuat dan validasi instrumen, lalu dari Juli sampai September pelaksanaan dan pengambilan data. Selanjutnya ada subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah siswa SMP kelas 8 dan objek penelitian yang digunakan adalah 30 siswa. Untuk prosedurnya yang pertama itu tahap persiapan penelitian, lalu tahap pelaksanaan penelitian, dan tahap akhir penelitian. Lalu prosedur penelitiannya itu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan terakhir tahap analisis data. Waktunya udah habis. Oke, ini dilanjut atau stop? Ibu Weni, semisalnya waktunya udah lewat 5 menit itu balik ke moderator atau lanjut ya, Bu? Iya, dipercepat saja. Yang presentasi dipercepat ya. Ini Oke. tadi harusnya tidak terlalu banyak dibaca. Jangan dibaca betul ya, dijelaskan per poin saja. Ya lanjut sampai Ya, Ibu. selesai. Adinda, dipersingkat ya. Ya, Ibu. Nah, oke, saya lanjut. Teknik pengumpulan datanya itu yang pertama tes ini untuk mengukur atau validasi yang melibatkan penyediaan sejumlah pertanyaan untuk siswa yang akan mengukur kemampuannya tadi, yaitu kemampuan pemodelan matematika berkonteks biaya parkir. Lalu wawancara ini secara langsung untuk memperoleh informasi dengan mengajukan pertanyaan dengan responden. Terakhir, teknik analisis data. Yang pertama, analisis data hasil tertulis. Yang kedua, analisis data wawancara. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan dari proposal yang sudah saya buat. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Adinda Putri Aisyah atas pemaparannya yang sangat luar biasa. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi Q&A yang akan ditanyakan oleh Desi. Kepada Desi, disilakan. Oke, terima kasih moderator. Sebelumnya izin bertanya untuk Adinda. Tadi kan ada dijelaskan di tinjauan pustaka, di mana itu ada yang pertama atau poin keberapa tadi tentang biaya parkir. Nah itu sebenarnya Desi penasaran untuk isinya itu bagaimana ya? Soalnya kan gimana ya? Baru pertama kali dengar juga kayak asing untuk skripsi ini kayak gimana isinya gitu. Apakah proposal maksudnya? Apakah isinya itu biaya parkir di suatu daerah atau bagaimana ya, Adinda? Terima kasih. Oke, terima kasih Desi atas pertanyaannya. Saya izin langsung menjawab moderator. Jadi biaya parkir pada proposal saya itu adalah menjelaskan biaya parkir ini itu dibebankan kepada siapa gitu. Kan biaya parkir ini tidak tahu ya bentuknya gimana gitu. Jadi di sini biaya parkir saya menjelaskan dibebankan kepada siapa, terus biasanya di mana saja, terus biasanya tarif itu berapa
per kendaraan. Terus di sini saya meletakkan undang-undang untuk memperjelas tarif parkir yang biasa digunakan. Karena di sini saya menggunakan konteks biaya parkir, jadi itu dibutuhkan agar memperjelas juga penelitian saya nanti. Begitu, Desi. Baik, terima kasih Adinda. Baik, selanjutnya apakah ada tambahan dari Bu Weni mengenai presentasi Ya, Adinda? Adinda ya, jadi pemodelan. Tapi boleh dijelaskan dulu ini. Ya, ini kan konsep yang dipakai adalah SPLDV ya. Kemudian konteksnya adalah konteks biaya parkir. Nah, seperti apa model yang akan dibuat? Apakah sudah dibuat oleh gurunya atau akan meminta siswanya untuk memodelkan permasalahan parkir ini? Coba dijelaskan. Baik Ibu, untuk biaya parkir itu sendiri nanti itu tesnya itu menggunakan soal yang berkaitan dengan biaya parkir. Lalu siswa itu dari soal itu tadi diminta yang pertama dengan mengenalkan ke mereka terlebih dahulu ini soal SPLDV, lalu diajarkan terlebih dahulu bagaimana bentuk modelan matematika itu sendiri, itu dikasihkan soal yang konteks biaya parkir dan apakah mereka menggunakan waktu mengisi jam itu, apakah mereka menjelaskan hal dengan konteks biaya parkir itu setelah saya ajarkan apa itu pemodelan matematika. Artinya siswanya membuat modelnya kan ini ya? Iya, Ibu. Ya, coba sebutkan dulu indikator pemodelan matematika yang digunakan dalam penelitian ini apa saja. Untuk indikatornya itu yang pertama itu mengenai dalam situasi nyata. Lalu mengidentifikasi hubungan antara ide matematika dan situasi dunia nyata dan menemukan solusi masalah melalui perhitungan matematika. Dan terakhir menjelaskan hasil matematika yang diperoleh ke dalam situasi dunia nyata. Teknik pengumpulan datanya apa saja? Untuk pengumpulan datanya itu tes dan wawancara, Ibu. Nah, tes sama wawancara ya. Tes Iya, Ibu. dilakukan, tadi ada Ibu terbaca tes validasi. Validasi itu maksudnya apa? Coba ada slide kamu yang menjelaskan tentang tes. Kemudian di dalamnya ada, nah ini ya. Atau validasi, melibatkan penyediaan sejumlah pertanyaan. Apa maksudnya ini? Tidak ada ngerti Ibu, validasi itu apa maksudnya? Itu sebenarnya itu menggunakan tes saja. Bagaimana? Itu tuh pengumpulan data menggunakan tes melibatkan penyediaan sejumlah. Ya, validasi di situ maksudnya apa? Itu salah ketik Ibu, kemarin lupa dihapus. Salah ketik. Oh, salah ketik. Berarti nggak ada validasi-validasi ya? Nah, tapi ada yang kurang dalam deskripsi teknik pengumpulan data ini, tujuannya sudah ada, oke. Subjeknya atau siapa yang diberikan tes, kemudian kapan waktu pelaksanaan tes itu belum dijelaskan. Jadi kan dalam menjelaskan teknik pengumpulan data ada yang kita perlukan. Yang pertama tujuan, siapa yang akan diberikan tes, kemudian kapan waktu pelaksanaan tes. Begitu juga dengan wawancara, karena yang diwawancara tentu tidak semua subjek kan, atau semuanya? Tidak, Ibu. Tidak. Nah, jelaskan di sini. Jadi pada saat lebih baik dibuat dalam bentuk skema atau bentuk tabel atau apapun supaya kita bisa melihat gambaran. Oh, berarti yang dilakukan adalah tes. Yang diberikan tes adalah subjek penelitiannya, sebutkan. Kemudian tes dilaksanakan kapan. Nah, wawancara kapan? Tujuannya apa? Ke siapa kita akan melakukan wawancara? Itu ya. Rasa-rasanya beberapa kali pertemuan Ibu sudah jelaskan terus. Mudah-mudahan nanti yang kedua bisa lebih rinci penjelasannya untuk
pengumpulan data. Ini ya, coba lihat analisisnya tadi kan belum terlihat jelas, coba lihat. Nah, bagaimana kriteria evaluasi nih? Tidak ngerti Ibu, ini kualitatif apa kuantitatif? Bu, kualitatif. Ya, ini kenapa dibuat kriteria-kriteria seperti ini? Maksudnya untuk apa? Itu untuk evaluasi hasil tes tertulis yang sudah siswa kerjakan. Ya, coba jelaskan dulu bagaimana membuat ini kan kriteria evaluasi yang dibuat akan digunakan. Nah, yang dibuat. Nah, kriteria seperti apa yang dibuat oleh peneliti ini? Maksudnya kriteria evaluasi yang dibuat itu apakah yang dikerjakan oleh siswa itu sesuai indikator yang sudah kan saya gunakan itu Bu, indikator dari pemodelan matematika yang Ya, digunakan. kita tidak membuat kriteria-kriteria ya. Misalnya kalau pemecahan masalah, skor 1, misalnya ada skor 2 sampai skor maksimumnya 4. Kalau skor maksimumnya 4 berarti dia sudah jelas, lengkap, akurat gitu ya. Kalau dia hanya poinnya 3, mungkin dia sudah lengkap, sudah akurat, tapi kurang jelas. Nah, seperti itu yang dinamakan kriteria evaluasi. Tapi kan pada kualitatif kita tidak menggunakan kriteria evaluasi ini. Hati-hati menggunakan kalimatnya ini. Ya, Dinda ya. Ya Ibu, baik Ibu. Nah, kemudian wawancara. Bagaimana kamu menganalisis wawancaranya? Analisis wawancara itu bertanya kepada atau mewawancarai siswanya dari hasil jawaban yang sudah dilakukan dalam tes tertulis, Bu. Dalam bentuk transkrip. Ya, dibuat seperti kemarin ya, Ibu jelaskan ada tabel gitu ya. Lihat bagaimana kesesuaian hasil dari wawancara dengan indikator-indikator dari pemodelan matematika. Jadi tidak sembarang wawancara ini. Ya, kalau wawancara kamu misalnya kemampuan yang mau dilihat adalah pemodelan, tapi yang pertanyaan dari pertanyaan yang ditanya itu tidak menyangkut pemodelan, tentu tidak tepat juga. Ya. Makanya Ya, Ibu. pedoman wawancara itu disusun sedemikian rupa sehingga akan mendukung hasil tes dalam melihat kemampuan pemodelannya. Itu ya. Nah, pertanyaan terakhir Adinda. Bagaimana Adinda menjelaskan keunggulan atau bukan kebaruan dari penelitian ini dibandingkan dengan penelitian serupa yang sudah dilakukan oleh orang lain? Nah, coba jelaskan. Jadi kan sudah Dinda temui penelitian yang sudah dicari dan itu masih terdapat langsung dalam dunia nyata mengkaitkan situasinya. Jadi Dinda di sini Putus-putus suaranya Dinda. ya. Ini sudah terdengar belum Ibu? Sudah terdengar tapi putus-putus terdengarnya itu. Sebentar Ibu. Iya. Ini Sudah terdengar. Jadi yang sudah dibaca itu masih terdapat kekurangan dalam menyampaikan berbagai konsep. Contohnya itu dalam situasi nyata. Di sini Dinda menawarkan Dinda dengan kemampuan penggunaan matematika menggunakan konteks di materi dan juga dalam penelitian sebelumnya ini masih dianggap sulit karena siswa masih kurang memahami atau solusi dengan benar. Oke. Ya, sudah cukup. Terima kasih Adinda ya. Sukses, semangat. Terima kasih, Bu. Kita lanjut ke
Yang berikutnya ini tutup dulu ya. Kita mau ganti moderator biar semuanya kebagian. Silakan Anissa ditutup. Oke, maka berakhirnya sesi tanya jawab dan tambahan dari Bu Weni tadi. Maka berakhir pula sesi dari Adinda Putri Aisyah. Eh, Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moderator berikutnya Adinda ya yang bertanya. Adinda moderatornya ya. Moderator untuk Haikal. Yang bertanya adalah Akbar ya. Siap-siap. Tapi ini 10 menit sudah hampir habis. Ibu matikan dulu baru join lagi ya. Dona, end dulu zoom-nya, Don. Banyak suara mobil, motor.